Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul My Love yang berasal dari Cina dan hasil adaptasi film Korea berjudul On Your Wedding Day. Daripada berlama-lama, yuk mari kita menonton. Film ini diawali dengan seorang pria atletis yang mengikuti lomba renang. Saat pertandingan selesai, dirinya sudah ditunggu banyak wartawan dan seorang gadis. Dengan bangga, ia pun langsung memeluk gadis yang ada di hadapannya. Sayangnya, itu semua ternyata hanyalah angan-angan dari Zhou yang diceritakan kepada muridnya. 好好认真对待这次游泳比赛，拿到高考加分，懂不懂？懂。 Saat kembali ke ruang guru, usai mengajar, Zhou menemukan sepucuk surat dengan amplop berwarna biru. Ia pun jadi tertegun dan teringat sebuah nama, yaitu Yu Yongqi, seorang gadis yang berhasil mengisi seluruh masa mudanya. Saat itu tahun 2006, usia Zhou masih 17 tahun dan duduk di bangku SMA. Ia bersama sahabatnya yang bernama Zhang Fang sering ketahuan membolos hingga hampir saja dikeluarkan dari tim renang sekolah. Tidak hanya suka membolos, Zhou juga hobi berkelahi di sekolah. Saat itulah untuk pertama kalinya ia melihat gadis cantik berjalan di hadapannya hingga membuatnya tercengang. Sejak saat itulah ia meyakini dirinya jatuh cinta. Gara-gara ulahnya, Zhou dipanggil ke ruang guru. Ia kembali bertemu dengan gadis yang dilihatnya saat berkelahi. Ternyata gadis itu adalah siswa yang baru pindahan ke sekolah Zhou. Namanya Yu Yongqi. Saat gurunya pergi, dengan sigap Zhou langsung menghampiri Yu Yongqi. Tanpa diminta, ia langsung memperkenalkan diri dan menawarkan bantuan pada Yu Yongqi. Sejak saat itu, Yongqi menjadi pusat perhatian cowok-cowok di sekolah, tentunya termasuk Zhou. 这群幼稚的男生中，你要算我一个。 Saat jam olahraga, Zhou melihat punggung Yongqi banyak tempelan kertas. Ia mencoba mengambilnya agar Yongqi tidak ditertawakan lagi. Tapi sepertinya Yongqi mengira itu ulah Zhou. Tidak lama mereka bertemu ketua tim renang sekolah mereka yang sok-sokan mendekati Yongqi. Sayangnya tidak berhasil. Tiba-tiba Yongqi mengajak Zhou pergi ke belakang sekolah untuk melompat pagar dan pergi membolos ke hutan. Seketika mendengar kata hutan, jantung Zhou langsung berdegup dan membayangkan hal-hal yang aneh. Di perjalanan, Zhou mencoba mengajak Yongqi ke bioskop. Karena baru kenal, ia merasa terlalu dini untuk mereka pergi ke hutan. Ternyata hutan yang dimaksud Yongqi adalah sebuah tempat makan. Keesokan harinya, sambil berjalan, Yongqi kembali mengajak Zhou pergi membolos. Saat itu juga Yongqi digoda cowok-cowok sekolah. Melihat Yongqi digoda, Zhou tidak tinggal diam, langsung maju menghajar mereka semua. Dengan wajah babak belur, ia menyusul Yongqi yang sudah lebih dulu sampai ke hutan, tempat makan favorit Yongqi jika membolos. Saat itu, Zhou menawarkan ide kepada Yongqi. Agar tidak digoda lagi, maka Yongqi harus jadian dengannya atau setidaknya berpura-pura. Tak disangka gerombolan cowok-cowok itu datang menghampiri Yongqi dan Zhou. Zhou pun berjanji untuk tidak berkelahi lagi, karena Yongqi sangat membenci perkelahian. Melihat Zhou makan berdua dengan Yongqi, pimpinan geng bernama Hyu itu pun marah dan hampir saja memukul Zhou dengan botol. Untungnya Yongqi bergegas mengaku jika mereka sudah jadian. Keesokan harinya, saat jam istirahat, Zhou langsung menghampiri Yongqi untuk menawarinya bekal makan miliknya yang sudah digambar hati. Tapi tiba-tiba dari belakang, ia dilempar kotak susu dan mengenai kepalanya. Ternyata itu kelakuan Hyu. Zhou langsung menghampirinya. Masih tidak terima karena tahu Zhou jadian dengan Yongqi, Hyu pun menantang Zhou tanding renang dengan taruhan jika kalah punggung Yongqi harus ditempel kertas bertulis I love you Hyu. Mendengar itu, Yongqi langsung mengiyakan tantangan Hyu yang diberikan untuk Zhou. 我们俩打赌关他什么事啊？好啊，
Sejak saat itu ditemani Zhang Fang, Zhou giat berlatih renang agar dirinya bisa mengalahkan Hyu. Saat hujan, Yongji dan Zhou pergi ke tempat makan yang biasa mereka jadikan tempat bolos. Tapi sayangnya tutup. Mereka berdua akhirnya duduk di depan toko sambil berteduh. Saat itu mereka mengobrol tentang 15 tahun ke depan mereka akan seperti apa. Sedang asik mengobrol, tiba-tiba mereka ketahuan membolos oleh guru mereka. Seketika mereka pun berlari kabur. Selanjutnya, Zhou mengajak Yongji ke rumahnya. Saat berada di dalam kamar Zhou, Yongji tidak sengaja menemukan kotak misterius yang berisi kaset CD film dewasa. Zhou pun gugup dan mengaku jika itu milik Zhang Fang yang dititipkan padanya. Kemudian, Zhou mengantar Yongji pulang dengan sepedanya. Saat itu mereka terlihat begitu bahagia. 跟鲨鱼的比赛，如果我输了怎么办啊？ 不会的。 Hari pertandingan renang pun tiba. Zhang Fang dan Yongji terlihat menyemangati Zhou dari pinggir kolam renang. Sayangnya, Zhou berada di urutan ketiga. Usai renang, Hyu datang untuk mengejek Zhou. Tiba-tiba dari kejauhan Yongji datang membawakan Zhou es krim dan langsung memeluk Zhou Xiaoxi dengan bangganya. Kemudian mereka pergi ke pantai. Di sana Yongji menggambar wajah Zhou. Saat akan pulang, tiba-tiba Yongji memeluk Zhou setelah melihat sebuah mobil putih melintas. Saat itu Zhou berpikir itulah awal keseriusan hubungan mereka, tapi ternyata bukan. Keesokan harinya, Zhou mendapati bangku Yongji kosong. Bahkan ia sampai mencari hingga ke rumah Yongji. Rumah Yongji dikerumuni banyak tetangga. Kaca rumahnya terlihat pecah dan di dalam terlihat berantakan. Ternyata ayah Yongji datang dan menghancurkan semuanya. Yongji yang melihat kedatangannya langsung mengusir Zhou. 没事吧？我说你走。 Zhou Xiaoxi menjadi mengkhawatirkan Yongji, tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tiba-tiba telepon pun berdering. Yongji menelponnya dan menceritakan jika selama ini ia terus pindah sekolah untuk bersembunyi dari ayahnya yang pemabuk dan temperamen. Di akhir pembicaraan, Yongji mengucapkan banyak terima kasih dan selamat tinggal. Di tengah hujan, Zhou mencari Yongji yang sudah pergi menggunakan bus dengan ibunya. 少年时代的感情，往往开始的毫无来由，而结束的也更加猝不及防。 2 tahun kemudian, di tahun 2008, setelah sekian kali gagal masuk universitas dan memilih bekerja di warnet, Zhou Xiaoxi memutuskan untuk kuliah dan kembali mengikuti ujian. Setelah Zhang Fang datang dan memberitahunya soal jurusan seni budaya, tanpa sengaja Zhou melihat ada foto Yongji. Sejak saat itu, Zhou Xiaoxi menjadi sangat rajin belajar. Tahun 2009, Zhou berhasil diterima di Universitas Huaxing. Di sana ia bertemu kembali dengan Yongji yang sudah lebih dulu kuliah jurusan desainer. Saat mencoba mendaftar di organisasi yang sama dengan Yongji, Yongji mengatakan jika dirinya kini sudah memiliki pacar. Pacar Yongji adalah ketua tim sepak bola yang bernama Chen Hao-er. Zhou yang tergabung dalam klub pemandu sorak demi bisa bersama Yongji pun kesal melihatnya. Apalagi saat Yongji memberikan minuman kepada pacarnya usai pertandingan. 一会儿啊，找个阴凉的地方待着。小心别中暑了。中暑不敢停，不敢停。 Keesokan harinya, Zhou diajak nonton video porno oleh teman sekamarnya di asrama. Baru mulai nonton, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata itu adalah polisi. Polisi kemudian membawanya ke kantor polisi. Zhou tak sendirian, ia dibawa bersama Yongji. Di kantor polisi mereka diinterogasi. Tapi Zhou mengira ia ditangkap karena menonton video porno. Padahal ia mau dimintai keterangan gara-gara menolong seorang wanita yang dipukuli pacarnya. Karena salah paham itulah membuat Yongji dan Zhou ditahan. Zhou akhirnya menanyakan bagaimana Yongji bisa jadian dengan Chen Hao-er. Yongji kemudian menceritakannya pada Zhou dan berharap Zhou menjadi sahabatnya untuk selamanya. Saat itu Zhou Xiaoxi terlihat sedih. Padahal selama ini yang dilakukannya hanya agar bisa di samping wanita pujaannya yaitu Yongji. Sejak saat itu Zhou terus berpura-pura dan selalu mencari cara agar tetap bisa menghubungi Yongji.
termasuk saat Yongji sakit di hari ulang tahunnya. Bahkan, Zo sampai menyalakan kembang api agar Yongji bisa melihat kembang api dari kamar asramanya. Suatu hari, Zo memergoki pacar Yongji sedang bersama wanita lain. Ia mencoba memberitahu Yongji jika Chen Hao-er brengsek dan sengaja kalah tidak pergi bersama Yongji. Selanjutnya, Zo memohon untuk ikut pertandingan bola dan memenangkan tim Chen Hao-er. Usai pertandingan, ia mengingkari janjinya untuk tidak berkelahi dengan langsung meninju Chen Hao-er. Sejak saat itu, ia sadar bahwa ia tidak bisa memenangkan hati Yongji atau mengubah isi hatinya. Setelah hari itu, mereka tidak saling bicara lagi. Lagi-lagi, Yongji hilang dari kehidupannya. Tahun demi tahun pun berlalu. Di tahun 2015, kini Zo benar-benar menjadi seorang atlet renang profesional dan memiliki seorang pacar bernama He Xiaohui, seorang gadis baik, anak orang kaya raya. Selanjutnya, Zo tidak sengaja melihat Yongji berjalan dengan seorang laki-laki. Ternyata Yongji sedang syuting. Dirinya kini menjadi seorang model. Mereka kemudian pergi minum bersama. Yongji menceritakan awal karirnya sebagai model. Tiba-tiba pacar Zo mengirim pesan ajakan makan malam bersama. Lagi-lagi Zo menawarkan diri membantu Yongji dengan mengantarkannya syuting selama 2 hari ini. Keesokan harinya saat menuju lokasi syuting, Yongji mendapat kabar jika dirinya sudah digantikan orang lain. Untuk menghibur Yongji, Zo pun mengajaknya ke pantai untuk menghirup udara segar sambil mengingat kenangan masa lalu mereka. Hingga saat Zo akan mencium Yongji, Yongji pun menghindar dan mereka terlihat menjadi sangat canggung. Saat jelang kompetisi renang yang begitu penting bagi Zo menghubungi Yongji dan memberitahukannya jika ia sudah menyiapkan tiket dan berharap Yongji datang. Hujan badai terjadi tepat di hari kompetisi renang Zo. Khawatir dengan keadaan Yongji, ia pun menelpon Yongji. Akibat terus kepikiran, Yongji pun akhirnya meninggalkan kompetisi renang yang sangat penting dalam hidupnya demi Yongji. Zo pun bertemu dengan Yongji yang sedang berlari di tengah hujan badai menuju stadion. Kemudian Zo mengatakan dirinya sudah putus dan ingin Yongji menjadi pacarnya. Tapi lagi-lagi Yongji tidak memberikan jawaban dan memintanya kembali ke arena kompetisi. Tiba-tiba ada papan yang hampir saja mengenai Yongji. Seketika Zo pun menyelamatkan Yongji. Yongji pun menemani Zo yang dirawat di rumah sakit. Pada bulan September 2015, Yongji diterima di perusahaan dan menjadi desainer. Zo dan Yongji pun memutuskan tinggal bersama. Sambil menunggu masa pemulihan, Zo bekerja sampingan sebagai pelatih renang di sebuah pusat kebugaran. Di tahun 2016, sepulang kerja, Yongji yang berdiri di depan toko pakaian pernikahan memberikan Zo kotak yang berisi 2 cincin dan meminta Zo memasangkan salah satu cincin itu ke jarinya dan satunya ke jari Zo. Di tahun 2017, Zo dan Yongji pergi ke dokter. Kabar baik disampaikan dokter, tapi sayangnya Zo tidak bisa kembali menjadi atlet profesional. Hal itu pun menghancurkan harapan Zo. Sepulang dari dokter, Yongji mencoba menenangkan kekasihnya yang terlihat sangat terpukul. Tiba-tiba saja saat jalan-jalan di mall, Yongji mengajak Zo membeli baju baru. Saat di ruang pas, Zo terkejut ada gambar wajahnya. Itu adalah baju desain karya Yongji yang untuk pertama kali diproduksi secara massal. Saat itu juga Yongji memberitahu Zo jika perusahaan tempatnya bekerja akan mengirim dirinya ke Milan, Italia selama 2 tahun untuk studi. Meski sebenarnya sedih, Zo pun mengizinkan Yongji pergi karena itu adalah cita-citanya sejak dulu. Saat reuni bersama teman-teman lamanya, Zo yang galau dan mabuk berbicara sangat ngelantur. Hingga Yongji mengajaknya pulang. Saat sampai di rumah, Yongji tiba-tiba mengajak Zo menikah. Tapi Zo yang seorang pengangguran merasa belum mampu memberikan pernikahan yang layak untuk Yongji. Mendengar jawaban Zo, Yongji terlihat sangat sedih. Selanjutnya, Zo menemani Yongji di rumah duka karena ayah Yongji meninggal. Saat itu sahabat Zo datang dan menanyakan kabarnya. Zo akhirnya pun curhat pada Zhang Fang, sahabatnya.
Jika dirinya takut menyesal atas pilihannya dan takut menghadapi rintangan selanjutnya bersama Yongji. Ucapan Zhou didengar oleh Yongji dan membuatnya menangis. Zhou berusaha menjelaskan dan meminta maaf. Yongji pun menangis di hadapan Zhou setelah banyaknya rintangan yang mereka hadapi bersama. Selanjutnya, Zhou masih terus berusaha mendapatkan maaf Yongji, hingga ia berlutut dan berjanji akan menunggu Yongji dengan setia sampai ia kembali dari Italia. Tapi Zhou menemui kenyataan menyakitkan. Yongji melepas cincin mereka berdua. Zhou terus memohon dan meminta maaf pada Yongji. Tapi sayangnya Yongji kali ini benar-benar tidak bisa bersama lagi dengan Zhou. Yongji pun pergi dan Zhou sangat terpukul. Kemudian menjalani hari-harinya dengan sangat menyedihkan. Di usia 28 tahun, Zhou kehilangan Yongji. Tahun 2021, 2 tahun setelah Yongji pergi ke Italia, Zhou berhasil menjadi seorang guru olahraga di SMA. Ternyata amplop biru dari Yongji adalah undangan pernikahan untuk Zhou. Zhou pun kembali galau, apalagi ketika membuka kotak cincin pemberian Yongji dan ada surat di dalamnya. Tiba-tiba keesokan harinya, Zhou membangunkan teman-temannya dan mengajak mereka datang ke pernikahan Yongji. Ternyata Zhou ingin berjuang sekali lagi. Tak ada kapal yang bisa membawa mereka ke darat. Zhou pun melompat ke air dan berenang demi datang tepat waktu ke pernikahan Yongji. Saat tiba di gedung pernikahan Yongji, Zhou bersama teman-temannya mengatur rencana. Zhou datang ke ruang rias Yongji. Di sana Yongji sudah terlihat cantik dengan gaun pengantin. Kali ini Zhou tidak ingin menyesal lagi. Kali ini Zhou benar-benar mengungkapkan isi hatinya di hadapan Yongji hingga meneteskan air mata. 不会原谅我说过后悔的那些话，我怎么会后悔？ Karena pada perpisahan-perpisahan sebelumnya mereka selalu tidak baik-baik saja. Maka kali ini Zhou ingin menebus semuanya dan mengucapkan perpisahan dengan baik kepada Yongji. Ia juga berterima kasih karena telah menemani kehidupannya selama 15 tahun ini. Mereka berdua pun sepakat untuk memulai kehidupan yang baru dengan bahagia. Zhou pun akhirnya tersenyum lega sekaligus bahagia melihat Yongji menikah bukan dengan dirinya. Pak Camat gak jadi nikah dan film pun tamat.